Subbab E, modernisasi. Bagaimana sebenarnya konsep dari modernisasi itu? Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Suryono Sukanto. Suryono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan tertentu. Jadi Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial yang sifatnya terarah dan terdapat perencanaan di situ, itu merupakan proses modernisasi. Jadi arahnya jelas, terarah, dan ada suatu perencanaan, suatu kesengajaan di dalam proses modernisasi. Pendapat yang kedua dari Wilbert E. Moore. Moore mengatakan bahwa modernisasi merupakan proses transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi serta organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Jadi kalau fokusnya Moore mengatakan bahwa modernisasi adalah transformasi total dalam teknologi serta organisasi sosial. Jadi tidak mengatakan pada arahnya atau perencanaannya seperti yang Sukanto katakan tadi, tetapi Moore mengatakan bahwa yang mengalami proses perubahan atau transformasi itu adalah dalam teknologi serta organisasi sosial. Dari yang awalnya tradisional, kemudian berubah ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Lalu kita simpulkan sebenarnya apa sih modernisasi? Modernisasi merupakan proses perubahan sosial total dalam semua bidang kehidupan, baik teknologi, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya dengan adanya perencanaan dan pengorganisasian yang mengarah pada kemajuan. Jadi cakupan modernisasi itu sangat luas dalam semua bidang kehidupan dengan suatu perencanaan tertentu, suatu pengorganisasian yang jelas dan mengarah pada kemajuan. Itu yang namanya modernisasi. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa yang namanya modernisasi itu tidak hanya teknologinya yang berkembang, tetapi juga pola-pola ekonomi, sosial, politik, pola pikirnya, pola perilakunya juga iya. Jadi yang namanya modern bukan hanya barang-barangnya, bukan hanya materinya, tetapi pola pikir serta pola perilaku dari orang-orangnya juga harus modern. Lalu bagaimana pola perilaku yang modern itu? Alex Inkeles mengatakan ada ciri-ciri tertentu dari manusia modern. Ada 9 ciri manusia modern yang dikatakan oleh Alex Inkeles. Ciri yang pertama, manusia modern itu menerima hal baru dan terbuka terhadap perubahan. Mereka bersifat terbuka terhadap adanya perubahan baru. Yang kedua, orang-orang modern berani berpendapat serta bersikap demokratis. Selain mereka berani mengatakan pendapatnya, mereka juga berani untuk menerima pendapatnya orang lain. Ciri yang ketiga, orang-orang modern menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Mereka adalah orang-orang yang disiplin, menghargai waktu, dan tidak lagi berorientasi pada masa lalu, tetapi sudah mengarah pada masa depan. Ciri yang keempat, orang-orang modern punya perencanaan dan pengorganisasian yang jelas. Kemudian mereka juga percaya diri. Orang-orang modern memiliki kemampuan dan mereka percaya pada kemampuannya. Ciri yang selanjutnya, mereka memiliki perhitungan atas setiap resiko atau manfaat dari setiap keputusan yang akan mereka ambil. Kemudian, Inkeles juga mengatakan bahwa orang-orang modern menghargai harkat hidup orang lain. Kalau saat ini mungkin teman-teman memahami tentang HAM, hak asasi manusia. Jadi orang-orang modern tidak mendiskriminasi satu sama lain karena mereka menghargai hak asasi manusia. Ciri yang kedelapan, manusia modern juga percaya pada iptek,
ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena ini adalah hal yang rasional dan ilmiah. Jadi orang-orang modern itu punya pola pikir yang rasional dan ilmiah. Dan ciri yang terakhir, orang-orang modern menjunjung sikap di mana imbalan yang diterima harus sesuai dengan prestasi. Orang-orang modern tidak mempertimbangkan kamu anaknya siapa, keturunan siapa. Tetapi mereka mempertimbangkan apa karyamu dan kamu akan mendapatkan imbalan sesuai dengan itu. Ini adalah ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inclés. Dan dalam kehidupan modern, tidak hanya teknologi yang berkembang, tidak hanya teknologi, ekonomi, sosial politik yang modern, tetapi pola perilaku manusianya juga harus modern. Seperti apa yang dikemukakan oleh Alex Inclés ini. Lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan modernisasi? Suryono Sukanto di sini lebih memfokuskan pendapatnya di dalam sistem negara. Jadi bagaimana pemerintahan akan berjalan, bagaimana sistem-sistem kenegaraan berjalan, itu mendukung proses perwujudan modernisasi. Seperti itu. Syarat yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat di kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Jadi cara berpikir yang rasional dan ilmiah yang harus dimiliki oleh pemerintah serta masyarakat. Syarat yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Jadi tidak ada birokrasi yang terlalu ribet, jelimet, tetapi di administrasinya sudah punya sistem yang lebih jelas. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, yang teratur, serta berpusat pada suatu lembaga tertentu. Misalnya kalau di sini seperti BPS, Badan Pusat Statistik, di situ data-data tentang kependudukan, ekonomi ada di sana. Kemudian syarat selanjutnya adalah penciptaan iklim yang menyenangkan bagi media massa. Jadi iklim untuk pers, media massa itu diciptakan sekondusif mungkin. Kemudian syarat selanjutnya adalah tingkat organisasi yang tinggi, terutama masalah disiplin diri. Dan yang terakhir, adanya sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi pemusatan wewenang, tetapi tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum. Ini adalah syarat-syarat untuk dapat mewujudkan modernisasi, kata Suryono Sukanto. Contoh soal nomor 5, fenomena berikut yang merupakan dampak modernisasi adalah 1. Pemesanan taksi dan ojek melalui aplikasi online. 2. Pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah industri. 3. Penggunaan e-book dalam pembelajaran. 4. Penggunaan e-learning dalam proses belajar mengajar. Yang ditanyakan adalah dampak modernisasi. Tidak mengarah pada dampak positif maupun negatif. Jadi dua-duanya tercakup di sini. Apa saja yang termasuk dampak modernisasi? Pemesanan taksi online, ojek online, ya itu dampak modernisasi. 1 benar, 3 pasti benar. Pencemaran laut yang disebabkan limbah industri, banyak industri ya dalam proses modernisasi, walaupun ini sifatnya negatif, tapi dia juga termasuk dampak modernisasi. Yang keempat, penggunaan e-learning itu juga termasuk dampak modernisasi. Jawaban 1, 2, 3, 4 benar, pilihannya adalah E. Subbab F, globalisasi. Globalisasi menurut Martin Albro merupakan keseluruhan proses di mana penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal. Jadi proses ketika penduduk di dunia tergabung menjadi satu masyarakat yang tunggal. Itu kata Albro. Sedangkan pendapat lain dari Cochrane dan Payne
mengatakan bahwa globalisasi merupakan sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Jadi dua pendapat ini sama-sama mengatakan tentang pembentukan masyarakat tunggal akibat peningkatan keterkaitan antara masyarakat. Bisa dalam sistem ekonomi, budaya yang tergabung menjadi satu. Intinya seperti itu. Maka globalisasi merupakan proses peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Jadi yang berhubungan dengan masyarakat lain, antar bangsa, antar manusia lain dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Itulah yang disebut sebagai globalisasi, mengglobal, mendunia, menjadi satu masyarakat tunggal yang mendunia. Bagaimana ciri-ciri globalisasi? Globalisasi memiliki karakteristik. Yang pertama, adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Ketika kita bisa berhubungan dengan orang lain dari negara lain, di sini pagi, di sana malam, perubahan konsep ruang dan waktu ini kayak saling bertabrakan seperti itu. Jadi kalau dulu kita taunya di sini siang, ya sudah siang, ngobrol dengan orang-orang yang sama-sama nyambung kalau ini siang. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang lain di waktu yang berbeda, ada semacam ketimpangan seperti itu. Ada semacam perbedaan waktu. Jadi perubahan konsep ruang dan waktu ini terjadi merupakan salah satu karakteristik globalisasi. Orang di wilayah lain pun berasa dekat, gitu. Ada perubahan konsep ruangnya. Kita seolah-olah tidak terpisah karena adanya kemajuan teknologi di situ. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi saling bergantung. Kita bisa membeli produk dari negara lain, proses impor, ekspor, kemudian perdagangan internasional itu bergantung satu sama lain. Ini merupakan karakteristik globalisasi. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Baik kita bisa mengakses drama Korea, lagu-lagu dari barat, film India, Bollywood misalnya. Itu terjadi peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Misalnya kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, misalnya lewat Twitter atau Facebook dengan orang-orang di negara lain. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama seperti masalah ekonomi, masalah kesehatan maupun lingkungan. Pandemi COVID itu termasuk salah satu masalah bersama masyarakat dunia. Ini merupakan karakteristik dari globalisasi. Lalu apa saja dampak-dampak yang timbul akibat proses globalisasi dan modernisasi ini? Yang pertama adalah sekularisme atau sekularisasi. Konsep awal sekularisme adalah memisahkan antara pemerintahan atau kehidupan dunia dengan agama. Itu adalah konsep awalnya. Tapi sayang, kecenderungannya sekularisme kemudian lebih fokus kepada kehidupan dunia dan melupakan agama atau meminggirkan masalah agama. Maka seringkali sekularisme ini menjadi hal yang negatif karena hanya fokus pada kehidupan dunia saja dan melupakan agama. Yang kedua, adanya hedonisme. Orang-orang yang hedonis seperti ini, mereka mengejar kesenangan sebagai tujuan hidupnya. Jadi apapun yang membuat mereka mencapai kebahagiaan, kesenangan, entah dengan barang mewah, entah dengan berpesta pora. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang hedon. Yang ketiga adalah konsumtivisme, yaitu mengonsumsi secara berlebihan, baik barang maupun jasa. Belum butuh barang A, beli, langsung 5. Kemudian beli barang B, langsung 6. Handphone satu saja cukup, tetapi dengan berbagai alasan beli 5 handphone.
Itu sebenarnya yang dinamakan sebagai konsumtivisme. Kemudian ada juga liberalisme. Liberalisme merupakan pandangan bahwa kebebasan merupakan gaya hidup dan hak politik. Jadi orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan, baik dalam berpendapat, dalam gaya hidup, dan lainnya. Ini merupakan dampak dari proses globalisasi serta modernisasi. Contoh soal nomor 6, ciri-ciri kehidupan sosial di era globalisasi adalah 1. Menguatnya ruang pribadi. 2. Meningkatnya kompetisi. 3. Intensifnya hubungan antar budaya. 4. Kebebasan berpendapat. Ciri kehidupan sosial di era globalisasi. Kita cek. Menguatnya ruang pribadi. Sebenarnya ini merupakan hal yang kontradiktif. Kenapa dikatakan kontradiktif? Realitanya ruang pribadi kita memang menguat. Tetapi ruang pribadi ini menguat dalam ranah publik. Jadi memang kontradiktif. Contohnya begini. Saya punya akun di Instagram, di Facebook, di Twitter. Kemudian ini merupakan ruang pribadi saya. Saya punya akun sendiri, itu merupakan ruang pribadi saya. Tetapi ruang-ruang pribadi itu ada dalam ranah publik, ada di ruang publik. Kalau kita gambarkan, ini merupakan ruang publik, saya punya ruang pribadi di sini. Saya punya ruang pribadi sendiri. Ini ruang pribadinya orang lain. Itu yang dinamakan kontradiktif. Maka tadi Kak Di mengatakan bahwa menguatnya ruang pribadi ini benar, tetapi memang kontradiktif karena ruang pribadi kita menguat dalam ranah publik. Di mana orang-orang bisa mengakses ruang pribadinya kita. Gitu. 1 benar, 3 juga benar ya. Intensifnya hubungan antar budaya. Yang kedua gimana? Meningkatnya kompetisi? Yes, tentu saja benar. Dalam era globalisasi, kompetisi itu sangat tinggi. Kita bersaing misalnya dengan tenaga kerja asing juga, tidak hanya dengan tenaga kerja dari Indonesia, tetapi saingan kita itu sudah internasional. Yang keempat, kebebasan berpendapat, ini juga benar. Jawaban 1, 2, 3, 4, semuanya benar. Maka pilihannya adalah E.